Halo semuanya, perkenalkan saya Salman dengan NPM 1903 dan partner Saya Putu Amrita Ajna dengan NPM 1903101073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum fermentasi wine. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi pangan adalah bakteri, kamir, dan kapang. Prinsip dasar dari fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fermentasi. Jenis-jenis dari fermentasi sendiri yang pertama ada fermentasi karbohidrat, yaitu kemampuan memfermentasikan karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya ada fermentasi protein nabati, yaitu menggunakan mikroorganisme jenis kapang seperti Rhizopus oryzae yang digunakan untuk memfermentasikan kacang kedelai sebagai sumber protein nabati yang menghasilkan tempe dengan cita rasa yang khas. Selanjutnya ada fermentasi lemak, yaitu menggunakan mikroorganisme jenis Streptococcus lactis dan Lactonasta ceremoris, memiliki kemampuan memfermentasikan lemak yang menghasilkan produk fermentasi margarin dan mentega butter. Selanjutnya ada wine. Wine diproduksi dengan melibatkan serangkaian proses biokimiawi yang kompleks. Proses ini melibatkan peran sejumlah enzim dari beberapa mikroorganisme yang secara alami hidup pada buah anggur, khususnya kamir, yang banyak berperan pada terbentuknya etanol melalui proses fermentasi primer. Wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang kemudian akan diubah menjadi alkohol. Berikut ini merupakan kurva dari fase pertumbuhan bakteri. Dari kurva berikut diketahui bahwa fase pertumbuhan bakteri terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase adaptasi bakteri, dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama pada saat penyebaran, menyebabkan singkatnya waktu penyesuaian diri pada lingkungan yang baru. Yang kedua ada fase logaritmik yang dicirikan adanya pertumbuhan signifikan pada pertumbuhan sel-selnya. Fase logaritmik menggambarkan sel membelah diri dengan laju yang konstan. Fase ketiga adalah fase stasioner karena mengalami fase pertumbuhan tetap yang ditandai dengan adanya pertumbuhan yang konstan antara bakteri yang hidup dan yang mati. Dan yang terakhir merupakan fase kematian. Sel-sel yang berada dalam fase tetap akhirnya akan mati bila tidak dipindahkan ke media segar lainnya. Selanjutnya adalah starter. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Syarat starter fermentasi adalah murni, unggul, stabil, dan bukan patogen. Fermentasi yang prosesnya menggunakan starter disebut fermentasi tidak spontan. Fermentasi yang tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan yang pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Selanjutnya adalah proses fermentasi wine. Proses fermentasi wine ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pada persiapan starter dan proses fermentasi. Proses pembuatan starter ini digunakan untuk mempermudah dari proses fermentasi agar bakteri pada saat sudah masuk pada tahap logaritmik atau pada tahap pembelahan sehingga jadi fermentasinya lebih cepat. Proses pembuatan starter dilakukan dengan blender dengan air lalu dimasukkan ke dalam panci yang ditambahkan dengan gula. Kemudian memanaskan hasil blender dan gula hingga mendidih, lalu disaring hingga diperoleh saringnya. Setelah diperoleh sari tersebut akan ditambahkan bubuk dan didinginkan pada suhu kamar, lalu masukkan tekan murni mikroba dan dilakukan aerasi menggunakan aerator selama 24 jam. Tindakan ini bertujuan untuk mengembangbiakan bakteri namun tidak melakukan fermentasi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses fermentasi. Pada proses ini, media tanam atau bahan yang akan difermentasi, misalkan anggur untuk wine, akan dilakukan proses fermentasi di mana akan merubah gula atau glukosa dalam
proses fermentasi tersebut menjadi alkohol dan juga karbon dioksida. Dari suspensi pasta buah atau hasil atau buah-buahan dan zat yang ingin difermentasi, dilakukan sakarifikasi atau ditambahkan gula dan dilakukan pengaturan pH hingga 4,5. Kemudian disterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu didinginkan hingga suhu 28 derajat Celcius. Starter wine yang telah kita siapkan sebanyak 10% dari berapa besar yang kita ingin fermentasi, kemudian diinokulasikan, dilakukan fermentasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 1, 2, atau 3 minggu. Setelah proses fermentasi selesai, wine disaring dengan kertas saring untuk memisahkan ampas dan wine tersebut. Berikut ini adalah reaksi dari fermentasi wine. Pada awalnya, glukosa dari buah-buahan dan gula yang ditambahkan akan berubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan dari Saccharomyces sp. Di sini Saccharomyces bertindak sebagai katalis di mana dia akan berubah dan menghancurkan ikatan glukosa hingga berubah menjadi etanol dan menjadi karbon dioksida. Berikut ini adalah hasil percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah berdasarkan bau, kemudian warna, dan juga kondisi pada sampel. Pada hari pertama, sampel berbau harum dengan warna ungu, namun tidak memiliki gelembung, busa, dan dapan. Dari kedua, sampel berbau harum, warna ungu, terdapat gelembung dan dapan, namun tidak berbusa. Lalu pada hari ketiga, tetap harum dan warna yang sama, namun masih tetap tidak berbusa. Pada hari keempat, 5, 6, dan 7, sampel terdapat gelembung, busa, dan dapan. Namun pada hari ke-6 dan ke-7-nya, aroma sampel atau bau dari sampel berubah menjadi emas. Di sini setelah kita melakukan fermentasi, kami melakukan pengujian dengan mikroskop untuk mencari dan melihat dari mikroba. Di sini diperoleh dari bahan anggur, memiliki bentuk kokus yang berkolonis, namun tidak berhenti. Di sini digunakan perbesaran okuler sebesar 10 kali lipat dan perbesaran lensa objek 40 kali lipat. Dalam pengujian kadar alkohol, kami menggunakan alkoholmeter, mana ada grup A atau grup kami yang menggunakan bahan anggur. Setelah diuji, pada saat sebelum fermentasi memiliki 0% kadar alkohol, sedangkan sudah fermentasi diperoleh 8% kadar alkohol. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.